Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Razif Sarizal dengan 3 digit NIM terakhir 111 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Farmasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah sistem tertanam, teori sistem tertanam lengkap, eksplorasi mendalam tentang GPIO, timer, ADC, DAC atau PWM, I2C, SPI, dan implementasi real-time operating system atau biasa disingkat RTOS. Ini untuk mengantar peripheral microcontroller. Microcontroller berinteraksi dengan dunia luar melalui berbagai antarmuka perangkat keras atau peripheral yang terintegrasi di dalam chip. General purpose input atau output yang biasa dipanggil GPIO. Nah, fungsi dasarnya ini antarmuka digital paling fundamental pada microcontroller. Jadi ini basic dari microcontroller. Yang pertama itu ada mode input. Nah, mode input ini fungsinya untuk membaca status logika to high atau low dari sensor digital, tombol, atau saklar. Di sini biasanya mendukung internal pull up atau pull down. Selanjutnya ada mode output. Mode output ini mengendalikan perangkat eksternal dengan memberikan tegangan logika, misalnya menyalakan LED, relay, atau mengirim sinyal ke IC lain. Selanjutnya fleksibilitas. Nah, sebagian besar pin GPIO dapat dikonfigurasi ulang secara dinamis melalui perangkat 6. Selanjutnya manajemen waktu, timer dan counter. Nah, ini jantung operasi sinkron. Timer perangkat keras membebaskan CPU dari tugas menghitung siklus instruksi untuk manajemen waktu. Nah, fungsinya sangat esensial dalam sistem tertanam. Yang pertama, ini membangkitkan delay secara presisi dan non-blocking. Yang kedua, ini menghitung pulsa eksternal atau biasa dipanggil counter mode. Yang ketiga, ada memicu interupsi pada interval yang sangat akurat, timer interrupt. Dan yang terakhir menjadi basis waktu bagi RTOS untuk sinkronasi sistem timer. Menjembatani dunia nyata. Nah, ini untuk ADC dan DAC. Yang pertama ada ADC atau analog to digital converter. Dunia fisik ini bersifat analog seperti suhu, suara, cahaya. Nah, ADC ini bertugas untuk mengkonversi tegangan analog kontinu menjadi nilai diskrit digital. Nah, ini nilainya kalau semisal 12 bit berarti 0 sampai 4009. Nah, yang dapat dikalkulasi oleh prosesor. Nah, aplikasinya ini untuk pembacaan sensor suhu seperti LM35, sensor cahaya, LDR, potentiometer, dan mikrofon. Nah, selanjutnya DAC, Digital to Analog Converter. Nah, jadi DAC ini kebalikannya dari ADC. Nah, DAC ini menerima data digital dari microcontroller dan merekonstruksinya menjadi level tegangan analog murni yang bervariasi secara halus. Nah, ini untuk pengaplikasiannya yaitu pembangkitan sinyal audio murni, kontrol motor presisi analog, dan pengujian sinyal atau function generator. Selanjutnya pulse width modulation atau PWM. Nah, PWM ini adalah simulasi sinyal analog. Nah, banyak microcontroller tidak memiliki DAC murni yang cukup, sehingga menggunakan PWM sebagai alternatif.
Nah, PWM ini merepresentasikan voltase rata-rata dengan memanipulasi lebar pulsa sinyal digital atau biasa dipanggil duty cycle. Jadi saat semisal duty cycle-nya itu 0%, maka tegangan rata-ratanya adalah 0 volt. Kalau semisal duty cycle-nya 50%, maka tegangan rata-ratanya adalah separuh dari VCC atau sumber supply. Nah, ini untuk pengaplikasiannya. Ini meredupkan kecerahan LED, mengatur kecepatan motor DC, dan memposisikan motor servo. Nah, selanjutnya kita masuk ke protokol komunikasi serial. Ini ada I2C atau Integrated Circuit dan SPI, Serial Peripheral Interface. Nah, ini untuk karakteristik dari I2C, karakteristiknya ya. Ini untuk kecepatan transfernya. Yang I2C ini kecepatannya menengah dari kisaran 100 kHz sampai 3,4 MHz. Nah, jika menggunakan SPI, ini kecepatan transfernya sangat tinggi, bisa lebih dari sampai lebih 10 MHz. Untuk pengalamatan, untuk I2C ini via software. Nah, alamatnya 7 sampai 10 bit. Nah, kalau semisal SPI ini pengalamatannya via hardware atau jalur chip select. Nah, selanjutnya memasuki dunia RTOS. Nah, RTOS atau Real Time Operating System ini adalah sistem operasi khusus yang didesain untuk merespon event dan memproses data secara deterministik. Nah, RTOS memastikan eksekusi kode tepat waktu tanpa penundaan yang tidak terduga. Nah, berbeda dengan pendekatan superloop atau while one konvensional, nah, RTOS ini memungkinkan mikrokontroler mengeksekusi banyak task, nah, seolah-olah berjalan secara simultan tasking. Dan ini cukup banyak memakan memori. Nah, selanjutnya kita masuk untuk ke komponen inti RTOS. Yang pertama ada task atau thread. Nah, ini blokade mandiri yang melakukan fungsi spesifik. Nah, setiap task memiliki prioritas dan stak memori sendiri. RTOS ini mengelola transisi state task running, ready, atau block. Nah, selanjutnya ada scheduler. Nah, ini otak dari RTOS. Nah, algoritma umumnya ini preemptive priority based. Nah, yang secara konstan memutuskan task mana yang memiliki hak untuk mengeksekusi prosesor pada suatu waktu. Nah, selanjutnya ada semaphore atau mutex. Nah, ini mekanisme sinkronasi vital antara task. Mutex melindungi sumber daya bersama agar tidak terjadi race condition. Nah, sementara semaphore ini memberi sinyal terjadinya event. Selanjutnya ini untuk waktu respon event kritis. Nah, ini ilustrasinya menggunakan MS. Ya, super polling, superloop, interupsi, dan implementasi RTOS. Ini sangat cepat. Nah, RTOS seperti FreeRTOS ini menawarkan latensi yang sangat rendah dan deterministik. Nah, saat event kritis terjadi, scheduler langsung menginterupsi task rendah dan memindahkan konteks eksekusi ke task kritis tersebut seketika. Mungkin cukup untuk penjelasan saya pada video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.